Apakah temuan riset ini impor adalah jalan keluar dari seluruh problem pangan kita? Oh tidak, itu harus diimbangi dengan harga pembelian di petani yang naik. Kalau kita lihat yang hijau itu harga di tingkat petani itu jatuh luar biasa, harga di tingkat konsumen turun sedikit. Artinya kebijakan impor berhasil menurunkan harga di tingkat konsumen. Kan oke, mengendalikan harga itu benar. Tapi yang hijau ini harus diatasi dengan cara apa? Harga pembelian pemerintah naik atau pemerintah meningkatkan kemampuan cadangannya supaya dia jadi pemain besar. Kalau pemerintah bisa pegang cadangan untuk tiap komoditas itu sampai 6, 7, apalagi 10%, aman itu, dia bisa ancam pemain besar. Anda main-main kita banjiri gitu kan. Apa jatuhnya harga di tingkat petani bukan hanya pada saat impornya, beritanya saja baru diberitakan sudah jatuh. Itu udah kelihatan tuh sebulan sebelumnya baru kabarnya udah jatuh. Artinya daya tawar petani lemah sekali. Jadi negara-negara maju pun jangan disangka negara-negara maju itu kemudian mengabaikan soal pangan. Sama sekali tidak. 65% pangan yang diperdagangkan di dunia diproduksi oleh siapa? Negara maju. Tahun 60-an negara-negara berkembang itu menjadi salah satu produsen pangan utama. Tapi mulai tahun 80, 90-an peran ini tergeser. Tergeser oleh siapa? Negara maju. Dan saat ini negara berkembang 98% pangan yang diperdagangkan di dunia internasional diimpor oleh negara berkembang. Negara maju sebagai produsen utama. Jadi ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita bersama. Ketika persoalan pangan diselesaikan dengan cara impor, yang terjadi ya seperti ini. Negara maju semakin lama akan semakin kuat. Sejak tahun 2020 ketika terjadi krisis COVID, kemudian FAO mengeluarkan perhitungan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan tahun 2020. Presiden menyatakan di bulan April saat itu, kita akan mengalami krisis pangan dunia sehingga kita harus bersiap-siap. Lalu dibangunlah Food Estate dan beberapa yang lainnya. Seminggu kemudian saya tulis di Kompas, tidak benar bahwa akan terjadi krisis pangan di tahun 2020. Saya melihat data produksi dunia, pangan dunia justru mencapai puncaknya. Bagaimana bisa produksi dunia mencapai puncaknya terjadi krisis pangan? Kan nggak masuk akal. Harus diingat, harga pangan di dunia itu tergolong low artificial price. Dia harganya rendah tapi artificial. Kenapa artificial? Karena surplus. Kalau suatu komoditas surplus, maka ya akan dikeluarkan at all cost. Harga gandum itu hanya 3.800. Biaya produksi mereka berapa? 4.100. Masuk akal apa enggak? 90% pangan yang diperdagangkan di dunia internasional dikuasai hanya oleh 5 multinational corporation. Ya ada AMD, Bunge, dan Cargill dan lainnya. Saya pernah ke headquarternya AMD di Amerika. Mereka luar biasa, itu dikontrol semua. Di seluruh negara ada peta, masing-masing negara di dunia gitu kan. Oh nanti ini akan disalurkan, wheatnya disalurkan kemana, jagung disalurkan kemana. Dan mereka amat sangat berkepentingan harga pangan dunia naik. Ini yang harus ingat. Tahun 2020 dikabarkan krisis pangan, saya bantah nggak akan mungkin dan ternyata tidak. 2021 sampai 2023 Sri Mulyani juga menyatakan akan terjadi krisis pangan. Tidak mungkin karena produksi pangan dunia sedang baik-baiknya. Sekarang ini kan sedang heboh terkait dengan El Nino. Beberapa rekan di pemerintah mengeluarkan pernyataan yang justru kurang begitu pas. Saya khawatir kalau seperti itu terus-menerus dinyatakan terjadi panic buying, terjadi artificial scarcity. Celakanya konsep pemerintah dalam mengelola pangan itu terlalu berat ke konsumen. Jadi apa-apa konsumen. Apa masalahnya kalau begitu? Memang harus fokusnya ke konsumen. Salah besar, Mas. Jadi gini maksudnya, katakanlah harga pangan naik, konsumen teriak-teriak. Berapa demo? Kan misalnya aja lah yang perajin tahu tempe atau apapun lah seperti itu. Apa langkah pemerintah? Impor saja. Karena apa? Harga impor itu jauh lebih rendah dibanding biaya produksi di tingkat usaha tani. Sebagai gambaran ya kedelai ya, biaya produksi di tingkat usaha tani itu antara 10.000 sampai 13.000. Panen kedelai di Tanjung Priok 7.000. Apa yang ditempuh pemerintah? Sudah impor saja. Matilah petani. Iya, padahal itu mencelakakan petani. Beras ini benarnya kita mengalami persoalan besar. Di pemerintahan saat ini, produksi beras nasional kita turun 0,23% per tahun. Kalau produksi beras turun, kenapa masyarakat tenang-tenang saja? Gandum itu lonjakan impornya sangat pesat. Jadi dia berpindah itu yang bahaya. Dan gandum kita tahu persis 100% kita impor. Proporsi gandum sebagai pangan pokok kita tahun 70-an itu baru 3-4%. Sekarang ini 28%, Mas. Kalau pada 100 tahun Indonesia merdeka, kalau kita tidak hati-hati, 50% pangan pokok kita tergantikan oleh gandum. Mau kemana Indonesia? Apakah catatan Anda tentang kebijakan politik pangan pemerintah sepanjang 15-20 tahun terakhir? Apakah sudah tepat atau keliru dan atau barangkali malah
masalah, sama sekali tidak menjawab masalah? Yang keliru jelas. Tidak menjawab masalah, iya. Pertumbuhan ekspor, impor terutama pangan. Komoditas pertanian kita surplus. Surplusnya lumayan besar. Tahun 2022 kemarin kita surplus 18,5 miliar US dollar. Kan itu hampir 300 triliun ya. Tapi disumbang oleh siapa? Disumbang oleh kelapa sawit. Kelapa sawit menyusun 70% ekspor komoditas pertanian. Plus perkebunan itu 90%. Oke. Kalau perkebunan kita potong, tinggal pangan kan ya, kita defisitnya luar biasa besar. Impor pangan kita tahun 2013, 10 tahun yang lalu ya kalau kita hitung sekarang, itu hanya baru sekitar 10 miliar US dollar. Tahun 2022 kemarin, impor pangan kita sudah 18,5 miliar US dollar. Meningkat hampir 2 kali. Ekspornya yang sering juga disampaikan oleh teman-teman, kan kita ekspor teramat kecil, nggak ada maknanya. Ekspornya. Kadang-kadang juga saya memang ketawa itu. Ini main-main atau gimana? Ekspor 100.000 ton, mendatangkan 3 juta ton itu loh. Nah sekarang kita lihat defisitnya kan, karena impor sedemikian besar, ekspornya sangat kecil, defisit kita Mas melonjak dari 8,9 miliar US dollar tahun 2013, saat ini sudah 16,2. Hati-hati Mas terkait dengan impor ini. Karena kalau petani kecewa lagi, selesailah sudah. Dan rusaknya harga tahun 2019 sampai tahun 2022 karena apa? Impor tahun 2018. Sehingga harga jatuh, petani males, dan tahun 2021-2022 NTP nilai tukar petani tanaman pangan hanya 98,5. Apa makna NTP 98,5? Tanam padi rugi Mas. Kesejahteraan petani harus menjadi kunci utama. Kalau petani sejahtera, maka otomatis berbagai hal tadi bisa kita selesaikan satu persatu. Impor pangan bisa kita turunkan, dan lain sebagainya. Tapi seringkali juga kesejahteraan petani ini menjadi hanya wacana dan jargon. Karena apa? Nggak nyambung dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.